Halo generasi Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang ketiga untuk mata uji wajib yaitu matematika. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui ABC adalah bilangan bulat positif yang membentuk barisan geometri. Apakah suku kedua B merupakan bilangan genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu pernyataan 1, A plus C sama dengan 10. Dan pernyataan 2-nya C lebih besar dari 8. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah B genap? Nah, syarat utama B berarti syarat utama sama dengan B sama dengan akar A kali C. Harus bilangan bulat. Berarti AC harus kuadrat sempurna. Sekarang kita akan menganalisis pernyataan yang pertama, yaitu A plus C sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan di bawah. Nah, berarti kita harus mencari pasangan AC yang jumlahnya 10. Dan hasil akhirnya adalah kuadrat sempurna. Oke, berarti ini pernyataan 1. Jika AC sama dengan 1 dan 9, maka AC sama dengan 9. Karena 9 kali 1 sama dengan 9. Berarti nilai B sama dengan akar 9, yaitu 3. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kemudian, jika AC-nya 2 dan 8, maka A kali C sama dengan 16. Berarti nilai B sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, ini bilangan genap. Nah, karena B bisa ganjil, bisa juga genap, berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, sekarang kita akan menganalisis pernyataan yang kedua, yaitu C lebih dari 8. Nah, berarti bisa saja C-nya itu sama dengan 9 karena lebih dari 8. Dan A-nya sama dengan 1. Maka B sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sama, ganjil juga. Kemudian bisa juga C-nya 16 dan A-nya 1. Maka B sama dengan akar 16 sama dengan 4. Genap juga. Berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang kita akan menganalisis pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara bersama-sama. Jadi kita gabungkan kedua syarat, yaitu
A plus C sama dengan 10 dan C lebih dari 8. Nah, satu-satunya pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi kedua syarat ini adalah C sama dengan 9 dan A sama dengan 1. Oke, kita lanjut di atas. Yang memenuhi adalah C sama dengan 9 dan A-nya 1. Nah, untuk kasus ini B sama dengan AC. Berarti B sama dengan akar A kali C. Berarti sama dengan akar 1 dikali 9 sama dengan 3. Nah, nilai B adalah 3 yang merupakan bilangan ganjil. Nah, dengan informasi gabungan kita bisa menjawab pertanyaan apakah B genap? Dengan pasti yaitu tidak. Oleh karena itu, kedua pernyataan bersama-sama cukup. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Betul sekali. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Sebuah bangun datar terbentuk dari gabungan persegi dan setengah lingkaran yang diameternya berhimpit dengan salah satu persegi. Jika panjang sisi persegi adalah 14 cm, luas total bangun tersebut adalah titik-titik centimeter kuadrat. Gunakan pi sama dengan 22/7. Oke, berarti kita harus mencari luas gabungannya. Luas gabungannya yaitu L gabungan sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Nah, sekarang kita akan menghitung luas persegi terlebih dahulu. Luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Berarti 14 dikali 14 sama dengan 196 cm kuadrat. Jadi sisinya kan diketahui 14. Oke, sekarang kita akan menghitung luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Nah, diameternya adalah D, yaitu sisi persegi. Diameter atau D sama dengan sisi persegi sama dengan 14 cm. Kemudian jari-jarinya sama dengan 14/2 sama dengan 7 cm. Maka rumus luas setengah lingkaran adalah L sama dengan setengah dikali pi dikali R kuadrat. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 49. Berarti sama dengan, ini bisa dicoret jadi 11, ini bisa dicoret jadi 7. Sisanya 11 dikali 7 sama dengan
cm kuadrat. Nah, berarti luas gabungannya yaitu tadi luas perseginya adalah 196 ditambah 77 sama dengan 273 cm kuadrat. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi D. Betul sekali, 273 cm. Lanjut ke soal nomor 3. Titik B min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut. Oke, soal nomor 3 ini berarti jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan kebenaran setiap pernyataannya. Oke, jadi aturannya adalah merefleksikan titik B XY terhadap sumbu Y yang menghasilkan B min X Y. Nah, titik awalnya B min 3,5. Maka bayangannya adalah titik awal sama dengan B min 3,5. Kemudian bayangannya B aksen min 3,5 atau B 3,5. Oke. Bayangan titik B. Sekarang kita akan menganalisis setiap pernyataannya. Pernyataan yang pertama, bayangan titik B adalah B aksen 3,5. Nah, ini sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Maka pernyataan satu ini benar. Kemudian pernyataan kedua, bayangan titik B berada di kuadran 1. Nah, titik B aksen 3,5 memiliki koordinat X positif dan Y positif yang merupakan ciri kuadran 1. Maka pernyataan yang kedua juga benar. Sekarang pernyataan yang ketiga, jarak bayangan titik B ke sumbu X adalah 3 satuan. Nah, bayangan titik B adalah B aksen 3,5. Nah, jarak sebuah titik ke sumbu X ditentukan oleh nilai absolut dari koordinat Y-nya. Nah, jarak B aksen ini 3,5 ke sumbu X adalah 5 satuan, bukan 3. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Oke, berarti untuk soal nomor 3 jawabannya berturut-turut adalah benar, dan salah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah ember terbalik yang berbentuk kerucut terpancung atau frustum dibuat dari kerucut besar yang dipotong. Diameter alas kerucut besar adalah 20 cm dan tingginya 24 cm. Jika kerucut tersebut dipotong pada setengah dari tingginya, berapakah volume ember tersebut? Oke, kita harus menentukan atau mengidentifikasi dimensi dari kerucut besar terlebih dahulu. Dimensi kerucut besar. Oke, diameternya diketahui. Diameter sama dengan 20 cm. Maka jari-jarinya
yaitu 10 cm. Dan tingginya sama dengan 24 cm. Sekarang dimensi kerucut kecil. Dimensi kerucut kecil. Nah, tinggi potongannya adalah setengah dari tinggi total. Maka tingginya sama dengan 12 cm. Nah, rasio kesebangunannya, atau K sama dengan H kecil per H besar, atau tinggi dimensi kecil per tinggi dimensi kerucut besar sama dengan 12 per 24 sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita akan menghitung volume kerucut besar. Berarti V besar sama dengan 1/3 pi dikali jari-jari kerucut besar kuadrat dikali tinggi kerucut besar sama dengan 1/3 sama dengan, kita lanjut di bawahnya aja, sama dengan 1/3 dikali pi dikali jari-jarinya tadi 10 pangkat 2 berarti 100, dan dikali tinggi kerucut besar yaitu 24 sama dengan 10 dikali 100 dikali 8 pi sama dengan 800 pi cm kubik. Sekarang volume ember atau frustum, berarti V ember sama dengan 1 dikurang K pangkat 3 dikali V besar sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat 3 dikali 800 pi. Maka 1 dikurang 1/8 dikali 800 pi sama dengan 7/8 dikali 800 pi sama dengan 7. Ini bisa dicoret jadi 100. Berarti sisanya 7 dikali 100 pi sama dengan 700 pi cm kubik. Oke, berarti jawabannya adalah yang opsi D, 700 pi cm kubik. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian yang ketiga kita untuk mata uji wajib matematika. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan update terus pembahasan soal harian, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita Instagram dan TikTok di Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung, bisa juga langsung kunjungi website kita di trisukses.edukati.com.
Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.